Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sering orang berpandangan kalau suatu keluarga itu hidup saleh, hidup menurut kehendak Tuhan, rajin beribadat, selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau berbagi dengan tetangganya, dengan sesamanya, maka hidupnya pun juga akan lancar-lancar saja. Usahanya sukses, dia diberikan kesehatan, kekuatan, diberkati dalam segala pekerjaan dan pelayanan. Tidaklah demikian yang kita lihat di dalam keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Mereka mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga pada umumnya. Setelah orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam mimpi Yusuf. Dia berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya." Mengapa malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk mengambil anaknya, anak Yesus dan Maria ibunya, lalu pergi ke Mesir? Tidak lain karena Herodes hendak membunuh kanak-kanak Yesus. Herodes merasa diperdaya oleh 3 orang Majus dari timur. Mereka kan diminta untuk pulang kembali ke Herodes untuk mengabarkan mengenai keberadaan Yesus, tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Inilah yang membuat dia marah dan kemudian hendak membunuh anak Yesus. Dan malaikat Tuhan diutus oleh Allah untuk melindungi keluarga itu. Supaya keluarga kudus di Nazaret itu terhindar dari kekejaman Raja Herodes. Dan apa yang terjadi? Yusuf taat pada perkataan malaikat Tuhan. Dia pergi ke Mesir walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dia belum pernah ke Mesir, negeri yang jauh itu. Dan itu hanya ditempuh lewat jalan kaki atau dengan unta. Di sana juga dia tidak tahu apakah orang-orang Mesir akan menerima mereka. Jangan-jangan maksudnya mau menyelamatkan diri, cari aman, tetapi di sana mereka justru menemukan kesulitan permasalahan yang lebih besar. Tapi Yusuf tidak memikirkan hal itu. Yang dia tahu adalah dia percaya bahwa Tuhan pasti punya kehendak yang baik. Yang dia tahu adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan memang dia kemudian pergi ke sana. Dan ketika situasi aman, Herodes kemudian mati. Allah menambahkan diri kembali lewat malaikat Tuhan dan menyuruh Yusuf mengambil anak serta ibunya untuk kembali ke Israel. Awalnya Yusuf hendak membawa kembali ke Betlehem. Tetapi ketika mengetahui bahwa Arkelaus, anak Herodes yang menjadi raja, yang juga sama kejamnya seperti ayahnya, dia pun disarankan untuk ke Nazaret. Dan Yusuf menaati perkataan dari malaikat Tuhan itu. Dia akhirnya tinggal di Nazaret dan kemudian membesarkan kanak-kanak Yesus di kota itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat para saudara bahwa keluarga yang saleh, keluarga yang kudus, itu bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Bukanlah keluarga yang aman-aman saja, semuanya lancar, tenang. Tidak. Mereka juga mengalami permasalahan, kesulitan, tantangan. Mereka juga mengalami kemiskinan, keterbatasan, sakit, penyakit, seperti yang dihadapi oleh keluarga pada umumnya. Kita bisa melihat pengalaman Ayub itu kurang apa salehnya itu? Begitu salehnya, tetapi dia menghadapi cobaan,
terus menerus ya. Satu persatu anaknya meninggal. Satu persatu harta bendanya hilang, habis dari hadapannya. Sehingga istrinya sendiri malah mengejek dia. Ngapain kamu ini selama ini taat kepada Tuhan? Tidak ada gunanya. Toh kamu mengalami. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat setia. Dia tidak mau mengeluh, dia tidak mau mengumpat Tuhan. Hal yang sama juga dialami oleh keluarga kudus. Ternyata keluarga Saleh juga menghadapi yang sama. Namun satu hal yang membedakan keluarga kudus itu dengan keluarga-keluarga lainnya adalah bahwa mereka tetap percaya kepada belas kasih Tuhan. Mereka tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Dan mereka membuka diri terhadap bimbingan Tuhan. Setia dan taat melaksanakan kehendak Tuhan. Walaupun menghadapi kesulitan, walaupun menghadapi tantangan. Nah, akibat kepercayaan mereka, akibat ketaatan Yusuf dan Maria kepada perkataan malaikat Tuhan, akhirnya memang mereka terlindungi dari segala bahaya. Tuhan mendampingi mereka, menyelenggarakan kehidupan mereka selama mereka berada di pengungsian. Tuhan menyertai mereka juga kembali ke Israel dan kemudian bermukim di Nazaret. Kesulitan, penderitaan, tantangan tetap mereka hadapi. Tuhan tidak mengambil sedikit pun kesulitan dari mereka. Tetapi ketika mereka percaya, taat dan setia kepada perintah Tuhan, Tuhan juga menyelenggarakan kehidupan mereka, melindungi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua berasal dari keluarga. Dan keluarga kita bukanlah keluarga yang baik-baik saja. Kita juga mengalami kesulitan ekonomi. Ya. Kita juga mengalami sakit penyakit. Kita juga mengalami permasalahan dengan anak-anak kita yang mungkin sulit diatur. Anak-anak kita yang mungkin melakukan tindakan yang memalukan orang tuanya. Terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam narkoba, perjudian, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga terjerat pinjaman online dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita seringkali mengalami kesedihan, keprihatinan. Itu yang membuat kadang-kala kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apalagi kalau kita kemudian berpikir, hidupku selama ini selalu berusaha melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Saya tidak pernah absen ke gereja setiap minggu. Bahkan setiap hari aku ke gereja. Saya puasa Senin dan Kamis. Saya selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menghormati dan menghargai orang lain. Saya setia pada pasangan saya. Saya bertanggung jawab pada keluarga saya. Tetapi mengapa keluarga saya harus menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak kesulitan dan tantangan. Mungkin dalam hal ini kita bisa belajar dari keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Yang tidak mengeluh meratapi kesulitan penderitaan yang dialami, tetapi senantiasa kuat dan tabah dalam menghadapi kesulitan, tantangan, permasalahan yang mereka hadapi. Percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana dan kehendak yang baik bagi hidup mereka. Dan senantiasa membuka diri terhadap Tuhan. Ketika kita yang sedang mengalami kesulitan permasalahan itu, mau mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, dan bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pada pribadi-pribadi, bukan pada harta benda, tetapi mau datang kepada Tuhan. Mau mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mau membiarkan diri kita untuk dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan. Taat dan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Saya yakin para saudara, pelan tapi pasti Tuhan akan menyelenggarakan kehidupan kita. Dia memang tidak mengambil penderitaan itu dari kita.
Tetapi Dia memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan untuk menghadapi itu semua. Dia membantu kita untuk pelan-pelan tetapi pasti mengatasi kesulitan permasalahan kita. Dan saya yakin berkat kesabaran kita, kesediaan kita untuk dibimbing oleh Tuhan, kita pun juga akhirnya bisa keluar dari kesulitan permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah senantiasa menyertai kita. Dia tidak hanya menyertai kita di saat kita mengalami kegembiraan dan sukacita, di saat hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya, tetapi Dia tetap setia menyertai kita. Walaupun kita jauh dari Tuhan, walaupun kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tetap setia menyertai kita. Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Asal kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan hidup kita kepada-Nya, serta membiarkan Tuhan yang bekerja atas kita taat kepada-Nya, maka Tuhan pun juga akan membantu kita untuk bisa keluar dari kesulitan permasalahan yang kita hadapi. Bersama dan dengan Tuhan kita akan mengampu melalui saat-saat sulit di dalam kehidupan keluarga kita. Amin.